Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 8 Maret, judulnya Pikiran Surgawi. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Dari puncak gunung, seseorang dapat melihat pemandangan alam yang luas di sekelilingnya. Sejak zaman dahulu, gunung sering dikunjungi oleh mereka yang ingin mencari pengalaman lebih dekat dengan Allah. Ditulis dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Bahkan, gunung buatan manusia yang disebut zigurat telah dibangun oleh penyembah berhala untuk tujuan yang sama, bertemu dengan para dewa. Menariknya, kota Ur yang Abram dipanggil untuk meninggalkannya memiliki sebuah zigurat besar yang dapat terlihat dari kejauhan. Namun, naik ke tempat yang lebih tinggi tidak akan serta-merta membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan dalam aspek kerohanian. Upaya manusia tidak pernah mampu melakukannya. Sebaliknya, hanya melalui mujizat kasih karunia, di mana kita mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Dia, yang disimbolkan melalui baptisan, yang ditulis dalam Kolose 2 ayat 12 dan 13, kita dapat datang lebih dekat ke surga. Perhatikan bahwa sejak awal, Kolose pasal 3, terdapat penekanan berulang pada hal-hal di atas, yaitu apa yang ada di surga, yaitu perkara yang di atas di mana Kristus ada, perkara yang di atas bersama Kristus di dalam Allah, dan bersama dengan Dia dalam kemuliaan, yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 1-4. Memang, ada banyak hal dalam kehidupan orang Kristen yang sulit dijelaskan. Bagaimana mungkin seseorang benar-benar mati dan dibangkitkan, sementara secara kasat mata ia tetap orang yang sama dan tidak mengalami peristiwa hidup mati secara harfiah? Ada banyak hal yang tidak masuk akal bagi pikiran alami yang tidak dipengaruhi oleh Roh Kudus. Namun, bagi mereka yang berpikiran secara rohani karena telah menerima hati yang baru seperti yang dijanjikan Allah, kematian terhadap dosa dan kebangkitan bersama Kristus adalah kenyataan yang sejati. Seperti yang ditegaskan dalam sebuah lagu, "Ku tahu karena Ia hidup, hidup di hatiku." Namun demikian, Paulus memberikan perintah-perintah ini karena kehidupan rohani kita perlu dibarui secara terus-menerus, yang ditulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Kita memang bisa jatuh dan tersesat, dan kita tidak pernah benar-benar aman dari pencobaan dalam hidup ini. Karena itu, kita harus setiap hari memilih untuk mencari perkara yang di atas, yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 1. Hidup kekal kita aman, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 3. Tetapi ekspresi lahiriah dari kehidupan itu sama sekali tidak tersembunyi. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Our High Calling halaman 86 dan That I May Know Him halaman 209. Jiwa yang mengasihi Allah bangkit mengatasi kabut keraguan,
ia memperoleh pengalaman yang cerah, luas, dalam, dan hidup, serta menjadi lemah lembut dan seperti Kristus. Jiwanya diserahkan kepada Allah, tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kembangkan hati yang baik, lembut, dan simpatik. Dan jangan pernah menyebut sifat-sifat ini sebagai kelemahan, karena itu adalah sifat-sifat Kristus. Berhati-hatilah dengan pengaruh kita. Biarlah pengaruh kita begitu murni dan harum, sehingga kita tidak akan pernah malu jika pengaruh itu ditiru oleh orang lain. Seperti tetesan air membentuk sungai, demikian pula hal-hal kecil membentuk kehidupan. Kehidupan bisa menjadi sungai yang damai, tenang, dan menyenangkan, atau menjadi sungai yang penuh gejolak, selalu membuang lumpur dan kotoran. Dalam kehidupan ini kita dapat menempatkan diri kita di bawah disiplin Roh Kudus. Melalui pengudusan roh, kita akan semakin bertumbuh seperti Kristus. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.